Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Terima kasih buat kalian yang selalu senantiasa berkunjung ke channel saya, ke video-video saya. Ya mohon maaf ya untuk sebelum-sebelumnya kalau suara saya kurang jelas. Kadang memang ada kesalahan teknis untuk rekaman untuk mikrofon saya. Sementara berjalannya reading sudah jalan gitu, nggak mungkin saya juga ganti lagi gitu ya. Mudah-mudahan readingan kak saya ke depannya semakin membaik dan bisa membantu kalian para Pisces. Oke, Pisces, seperti biasa readingan kali ini bersifat general kolektif dan saya juga nggak bisa ngejamin ini 100% akan resonate terhadap kamu, jadi mohon diambil yang cocok, diabaikan yang tidak cocok ya, diambil sisi positifnya aja. Readingan ini untuk tanggal 11 hingga tanggal 17 Oktober 2021 Oktober 2021 ya, saking cepatnya ingin bicara ya kan. Untuk Pisces ya, sebelumnya saya pernah ada janji buat giveaway ya, dan saya sudah mencapai 20.000 subscriber nih sekarang ya. Saya akan membatasi pengambilan nama untuk undian sampai di minggu ini aja. Jadi hari Senin ya, hari Senin paling lambat saya akan rilis video untuk pengambilan nama undian tadi. Siapa aja yang beruntung mendapatkan giveaway, kartunya dibacakan secara free ya, semoga itu kamu. Oke, untuk Pisces ada The Chariot, ada Seven of Cups. Ini adalah energi bagaimana caranya supaya kamu ada semacam energi yang sangat menggebu-gebu di dalam diri kamu ya, sangat antusias, yang sangat fokus. Ada memang kekhawatiran, ketakutan juga, ada rasa khawatir manakala pekerjaan atau apa yang sedang kamu geluti, apa yang sedang kamu dealing sekarang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Padahal kamu udah berjalan terus nih gitu ya, kamu udah menekuni itu, tapi gimana nanti di depannya gitu. Itu cuman di sini kamu memiliki energi yang sangat power, yaitu targetnya adalah memperoleh peningkatan karir, peningkatan pendapatan, juga ini melulu lebih ke materi ya. Saya ngelihatnya di sini lebih fokus ke materi, bukan hubungan relationship ini. Iya, karena ada banyak sekali angan-angan, ada banyak sekali impian yang ingin kamu capai, dan kamu akan melakukan segala sesuatunya sekuat tenaga untuk mendapatkan itu, untuk menggapai itu. Oke, ada The Hermit. Cuman di satu sisi masalah kamu di sini kadang kamu mau termenung ya, terdiam, dan itu membawa kamu larut pada pasif. jadi kayak semacam ketarik itu, nyaman untuk berdiam diri gitu ya kan, sambil berangan-angan, berangan-angan, berpikir banyak hal yang kamu pikirkan. Ada semacam self introspeksi diri juga di sini ya, terhadap pengalaman di mana kamu pernah mengalami kerugian, kehilangan seseorang, ada pernah mengalami kehilangan benda atau properti yang begitu berharga menurut kamu. Kamu mengalami kerugian di sini, dan itu adalah pengalaman berharga yang bisa kamu petik ke depannya supaya kamu tidak mengalami hal yang sama. Ya, ada kekhawatiran memang dari segi financial, juga dari segi perasaan ya, pengen ngebantu sebenarnya ya, cuman untuk diri sendiri pun masih sulit, masih kurang, belum cukup gitu. Ini sebenarnya berkecukupan sih, ada sih uangnya gitu ya, cuman takut untuk memberikan bantuan terhadap orang lain, karena gimana saya mau bantu orang lain nanti kalau misalnya ada mendadak kebutuhan, saya ambil uang dari mana lagi gitu. Teringat sama pengalaman pernah kehilangan uang ya kan, jadi nggak mau repot lah, kita ngebantu orang tiba-tiba terjadi musibah, kehilangan, nanti kamu mau cari solusi dari mana, nggak bisa ya kan. Jadi itu yang kamu pikirkan di sini, makanya kamu rasa khawatirnya tinggi ya ketika dihadapkan dengan orang yang ingin mendapatkan bantuan dari kamu atau meminta bantuan terhadap kamu. Ya, ada keinginan untuk ngebantu sih gitu ya, cuman kamu memikirkan ke diri kamu sendiri untuk memproteksi diri sendiri ya.
Ada juga beberapa di antara kamu yang terlibat bisnis yang kamu geluti, seperti ingin sekali mengembangkan bisnis ya, ingin sekali mengembangkan bisnis, ada uang sih gitu ya, cuman kan masih ada kebutuhan yang lain. Nanti kalau misalnya uang ini saya gunakan semua untuk bisnis, saya nggak punya pegangan, terus terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apa yang akan saya lakukan? Ini akan menyulitkan saya, itu yang kamu pikirkan. Oleh sebab itu, di satu sisi kamu menginginkan adanya bantuan dari pihak ketiga atau orang yang memang memiliki kemampuan untuk membantu kamu secara finansial untuk membangun atau mengembangkan sebuah bisnis yang sedang kamu geluti. Ya, kamu dihadapkan pada dua pilihan ya. Apakah kamu akan membangun bisnis ini sendiri atau dengan partner, dengan seseorang gitu. Ini berhubungan dengan relationship ya, antara kamu dengan pasangan bisa juga ya. Jadi ada juga di sini semacam keinginan kamu, ini pasangan saya pengen lah sekali dia ngebantu saya secara finansial untuk mengembangkan bisnis ini, untuk bekerja sama gitu ya kan. Cuman sepertinya dihadapkan pada kendala ya yang membuat kamu jadi bingung. Nanti saya akan buka klarifikasi untuk setiap kartu lagi ya, kenapa bisa begini. Ya, ada the word di sini, ada keberhasilan yang akan kamu peroleh. Semesta di sini melihat kamu, Pisces. Ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan. Apa yang pun yang kamu kerjakan di sini akan menuai hasil. And Queen of Wands. Wow, ini energinya bagus sekali ya. Ini adalah energi yang begitu populer, atraktif. Kamu itu menarik di hadapan orang dan kamu memiliki sejuta ide, kreativitas yang bisa kamu aplikasikan di pekerjaan kamu, apapun yang kamu kerjakan, ya, apapun yang ingin kamu lakukan untuk meng-create money itu bisa, ya, dengan skill yang dimiliki oleh Queen of Wands ini. Ini adalah skill seseorang yang udah mature ya, dan dari kematurannya dia, dari pengalaman-pengalaman dia juga ya, dia memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi, dan itu yang menjadikan dia menjadi matang untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, walau terkadang dia ngerasa feeling seperti kurang percaya diri ya. Terkadang dia ngerasa dia kurang percaya diri, kurang yakin dengan apa yang dilakukannya. Padahal dia sebenarnya mampu, dan orang-orang melihat dia ini adalah sosok yang brilian. Ya, kamu adalah sosok yang brilian, Pisces. Oke, ada Justice. Cuman harus ada di sini balance. Ya, kamu harus ngebalance energi kamu antara pikiran yang positif, negatif. Ya, kita nggak bisa mengabaikan yang namanya Yang. Ya, ada energi yin yang, kita nggak bisa mengabaikan yang, karena yang adalah force. Pengalaman buruk atau pengalaman dari segi negatif itu yang mendorong kita untuk bergerak, moving, yang memiliki kemauan untuk bangkit kembali lagi. Itu tergantung sama orangnya juga sih ya. Kalau dihadapkan pada musibah, apakah dia akan bangkit atau tidak gitu ya. Cuma dari sini saya melihat bahwa kamu memiliki energi yang atraktif, yang menarik, dan ada juga di sini semesta yang ngedukung kamu, yang menawarkan kamu sejuta rezeki nih gitu. Tinggal kamu mengambil itu apa enggak. Ada juga ini beberapa di antara kalian saya ngelihat sepertinya memperoleh bantuan ya, karena kamu mengalami masalah kekhawatiran di segi finansial. Saya ngelihat bantuan ini dari pasangan kamu, bisa juga itu dari orang-orang sekitar kamu, keluarga terkhusus ya, untuk minggu ini. Ya, ini adalah keberuntungan, keberhasilan. Ini berupa bonus juga dari atasan, ya, rezeki atau door prize, reward yang kamu dapatkan. Wow, ada Justice ya. Kamu sepertinya di minggu ini akan berpikir ya, apa yang sudah saya lakukan, makanya saya bisa memperoleh ini. Oh, ternyata karena saya udah bekerja keras, saya fokus terhadap apa yang saya lakukan. Memang saya diliputi dengan daya imajinasi yang sangat tinggi, angan-angan yang sangat tinggi, ingin memperoleh ini itu. Tapi justru itu yang mendorong saya untuk fokus untuk melakukan pekerjaan. Memang saya pernah dikhianati, dikecewakan, ditinggalin, tapi justru itu yang membuat saya fokus untuk meraih impianku lagi. Aku tidak ingin
kehilangan lagi, rugi lagi. Ini adalah momen dimana aku memanfaatkan kesempatan ini dan aku memperoleh itu sekarang. Nah, kamu menyadari itu di minggu ini ya, ada semacam berpikir cause and effect gitu. Hukum tabur tuai, apa yang udah kamu lakukan sebelumnya, inilah yang kamu dapatkan. Dan yang kamu dapatkan adalah keberlimpahan, keberuntungan, bantuan, rezeki, wow, keberhasilan. Bagus sekali untuk Pisces ya di minggu ini. Ya, bagi kamu yang nggak merasa ini kayaknya nggak ada lah bantuan gitu ya kan, mungkin sebelumnya kamu sudah dapat ya untuk Pisces ya, atau perjalanan energi kamu lebih lambat. Oke. Untuk the Chariot-nya ada Ace of Wands. Ini adalah ide kreativitas yang muncul di dalam pikiran kamu ya kan, sejenak ketika kamu berpikir. Pisces kan terkenal dengan imajinasinya yang sangat brilian. Jadi dengan cepat itu muncul di dalam pikiran kamu memperoleh ide, kamu memperoleh semacam ilham ya, pemikiran. Ayo Pisces, kamu harus fokus, bangkit, kamu harus buat target, kamu harus mencapai itu, apapun yang terjadi kamu harus dapatkan itu. Ada semacam impian, aku harus memperoleh target penjualan sekian di minggu ini, aku harus memperoleh bisa menabung sekian ya di minggu ini ya. Jadi itu yang kamu pegang di sini ya, semacam ada prinsip gitu ya. Iya. Dan ada banyak sekali aktivitas seperti pekerjaan, kesibukan yang kamu hadapi di minggu ini ya. Ada semacam ini seperti kegiatan perjalanan bisnis ini, kesana kesini gitu, semacam orderan ya, jual beli, banyak sekali saya lihat di sini ya. Ya, dan inilah yang kamu impikan Pisces. Ya, hadapilah itu ya kan. Jangan lagi mau dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif ya, dimana kamu pernah kehilangan, ditinggalkan, di step back, ditikam dari belakang atau dihianati ya. Ya, ada pikiran-pikiran negatif yang membelenggu kamu, lepaskan diri kamu dari situ. Ini adalah masalah utama kamu ini dari orang lama ini. Dari orang lama. Ada The Emperor. Iya, fokus terhadap tujuan kamu, apa rencana kamu ya, buat perencanaan, organisir semua pekerjaan kamu. Hari ini kamu buat apa misalnya ya, selama seminggu ini targetku apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi memang terschedule dia seperti orang Jerman ya kan. Kalian tahu nggak kalau orang Jerman itu kebetulan dulu saya punya mantan orang Jerman. Jadi orang Jerman ini sangat kaku sih terkadang ya, kalau baru-baru kenal, baru jalan gitu, agak aneh gitu ya kan. Segala sesuatunya itu terschedule, dari jam sekian sampai jam sekian itu ngapain, dari jam sekian, memang agak konservatif gitu ya, cuman segala sesuatunya itu jadi terarah. Hidup kita juga jadi terarah, fokus gitu ya. Jadi kita bisa memang memiliki semangat juang untuk bekerja ya kan, memang memiliki semangat untuk memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi kalau tidak ada perencanaan di sana, tidak ada plan atau schedule untuk impian kita ini nanti amburadul kan gitu. Ada baiknya memang dibuat semua itu terorganisir gitu ya. Jadi kita itu disiplin, ada semacam disiplin diri dalam bekerja. Untuk diri kita sendiri juga semacam itu ya. Untuk hubungan relationship juga semacam itu. Kalau misalnya kamu sudah mendisiplinkan diri, sosok yang seperti apa yang akan kamu jadikan sebagai pasangan ya. Target untuk sebuah pasangan untuk hidupku adalah seseorang yang hadir dengan membawa keseriusan misalnya. Tipe-tipenya bagaimana, karakternya bagaimana. Janganlah dulu kita bicara tentang performance ya, tapi kita lebih bicara ke personality misalnya, karakternya bagaimana, personality-nya bagaimana. Nah, kalau dia memenuhi standar dari kriteria kamu, oke, jalan gitu ya kan. Jadi semuanya akan baik gitu, karena hubungan relationship yang positif, yang baik ini akan mempengaruhi mempengaruhi energi kita, dan itu akan berdampak ke semua bidang yang kita kerjakan ya kan. Oke. Ada energi di Emperor, yap.
di satu sisi ya kamu berkeinginan, walaupun kamu terkadang gitu ya kan, masih sedih, sakit hati nih dengan orang yang udah ninggalin kamu gitu. Tapi ingat kembali ya, hidup itu berjalan ke depan, bukan ke belakang. Jadi kamu harus fokus lagi, kembali lagi ke tujuan hidup kamu apa, untuk menjadi sosok yang berhasil, yang sukses. Ya, ada beberapa di antara kalian ini pengen menjadi pemimpin yang memang benar-benar pemimpin yang bagus ya, di dalam usaha atau bisnisnya, di dalam rumah tangga juga seperti itu ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada orang-orang yang memang yang ngedukung dia. Jadi kamu juga harus senantiasa menurture atau memelihara hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, terkhusus orang-orang yang kamu percaya atau mempercayai kamu. Ya, ada four of wands. Ya, ada ini beberapa di antara kamu yang relokasi, pengen pindah rumah, ada yang renovasi rumah, ada juga ini yang pindah tempat kerja ini. Dipindahkan ini sepertinya ya kan. Ada juga ini yang dipindahkan untuk sementara waktu, semacam mutasi itu, untuk melakukan perjalanan bisnis. Ya, dari kantor ya. Oke. Ada kekhawatiran juga ya. Untuk beberapa di antara kamu yang ingin pindah rumah, renovasi rumah, kekhawatiran untuk masalah keuangan. Ada juga ini yang pengen beli rumah, tapi masih belum ini ya, belum nampak sekali saya lihat di sini beli rumah. Lebih ke relokasi ini. Ya, pindah tempat kerja juga. Ya, dan ada Seven of Pentacles. Sepertinya pindahan ini akan memperoleh, relokasi ini ya, akan memperoleh bantuan untuk beberapa dari kamu. Ya, ini adalah penantian yang sangat lama, cukup lama, nggak terlalu lama, cukup lama lah ya. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh juga ketekunan di dalam bekerja, ngumpulin duit gitu ya. Walaupun yang udah dikumpulkan belum cukup juga gitu ya, tapi ada di sini bantuan. Ya, ada the Hierophant yang dihadapkan pada dua pemikiran ini, dua pilihan yang kamu alami ya. Apakah aku akan berhasil apa enggak? Apakah aku berada di jalan yang benar ini sekarang? Gitu ya. Apakah pemberian atau bantuan ini baik untuk aku ambil? Semacam gitu ya. Ya, kamu di sini banyak semacam berdoa, yang mendapatkan petunjuk, pencerahan, ilham. Ya, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Aku akan milih A atau B gitu ya. Beberapa di antara kamu ada nih dihadapkan pada dua pilihan. Ya, ragu untuk mengambil kesempatan atau pilihan-pilihan ini. Ada beberapa di antara kalian ini seperti dimutasi tempat kerjanya ya kan. Ya, kamu diberikan tawaran nih, kamu pindah ke sana nanti. Misalnya kamu pindah ke sana ya, nanti gaji kamu lebih naik gitu ya kan. Ya, kalau naik, kalau misalnya nggak naik sama aja gitu ya. Itu yang membuat kamu di sini jadi bimbang gitu ya. Dan ada the word, tapi saya ngelihat di sini ya, tawaran untuk pindah kerja ini, pindah rumah, relokasi ini membawa rezeki yang baik buat kamu. Walaupun memang butuh penantian, kesabaran juga di sini ya. Kesabaran, ketekunan, keyakinan, kepercayaan. Tetapi ini bakalan tetap ada hasilnya, walaupun waktunya nggak langsung seperti flashlight gitu ya, di situ dikasih langsung kamu dapat untung banyak, enggak gitu ya. Butuh proses dia, tapi yakinlah kalau kamu menggunakan kesempatan ini dengan baik, kamu bekerja dengan baik, kamu menekuninya, maka kamu akan memperoleh hasilnya ini ya. Percaya terhadap Tuhan, percaya terhadap alam semesta bahwa mereka akan ngebantu kamu untuk merawat apa yang kamu kerjakan sekarang. Ya, ada the Lovers, Queen of Wands. Yap, ini bentuk kerjasama. Ya, kerjasama antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Berikanlah bentuk kerjasama ini penuh perhatian. Ya, hubungan relationship antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan pasangan kamu juga ya. Dibutuhkan di sini kerjasama untuk memperoleh rasa kepercayaan diri, keyakinan untuk membuat suatu pilihan, untuk bekerja, untuk menerima bantuan tadi. Apakah kamu akan menerima bantuan tadi atau tidak?
butuh kepercayaan diri, ya kan, butuh keyakinan, butuh juga untuk meyakinkan diri sendiri, ya. Ini bantuan, pemberian, bisa juga ini seperti reward, bisa juga ini semacam promosi naik jabatan, ya. Ya mungkin di satu sisi kamu di sini saya ngelihatnya seperti kurang yakin apakah kamu bisa mengemban posisi ini, apakah kamu bisa menjadi sosok leader, pemimpin yang baik untuk posisi ini. Untuk beberapa di antara kamu ada ini yang dipromosiin naik jabatan, ada juga yang pindahan rumah, yang renovasi rumah mendapatkan bantuan, ada juga ini beberapa di antara kalian sepertinya ingin pindah kerja, ya, ingin pindah kerja, ya, ingin beralih ke bidang yang lain, pekerjaan yang lain, dan ini erat kaitannya dengan orang ketiga yang bakalan ngebantu kamu di minggu ini. Wow. Saya ngelihatnya ini lebih ke ini lebih ke bisnis, karir, atau finansial, ya. Untuk pernikahan ada sih di sini semacam pernikahan juga, ya, untuk justice. Ada pernikahan, tetapi ini butuh bantuan modal. Untuk beberapa di antara kamu yang ingin menikah ini sepertinya, ya, butuh bantuan modal dari segi dana. Bakalan ngedapat bantuan juga ini, ya, supaya impian atau keinginan kamu terwujud. Kamu bisa menikah dengan orang yang kamu kasihi. Ada Ten of Pentacles nih, ya, Six of Wands. Yep, kamu memperoleh kebahagiaan di minggu ini. Wow, luar biasa untuk Pisces. Saya cemburu. Oke, untuk spiritual kamu, spiritual guidance kamu, saya minta maaf ya atas keributan di luar, seperti ada suara-suara bising kayak gitu. Ya, tidak bisa terhindarkan. Mau nggak mau, terkadang gitu saya mau, ya, jadi berhenti nggak membaca gara-gara ribut gitu, ya, tapi itu jadi wasting time. Makanya saya kadang sering terlambat upload gara-gara saya butuh waktu yang memang tenang, nggak ribut untuk membaca gitu. Tapi nunggu-nunggu orang tenang nggak akan tenang-tenang gitu, ya kan. Jadi saya lanjut aja lah. Oke, ada Page of Michael, ada Knight of Michael, Eight of Ariel. Oke. Untuk spiritual guidance kamu, untuk Pisces, ada challenge, ada tantangan baru yang sedang kamu hadapi sekarang, ya. Kamu memperoleh kesempatan ini, ya, dan kesempatan ini bisa kamu terima, kamu ambil untuk meraih kesuksesan. Coba direview lagi bentuk kontrak kerja di sini. Kalau misalnya ini promosi kerja, ya, pasti kan ada di sana job desk-nya gimana, ada regulations, sistem kerjanya bagaimana gitu, dasar hukumnya, ya, jadi supaya kamu juga nggak terlibat masalah nanti ke depannya. Ya, direview lagi kontraknya, direview lagi bentuk bantuan ini, bantuannya bagaimana sih gitu, ya. Kamu juga harus memikirkan dampak negatif dan positifnya, jangan mikirin positifnya doang gitu, ya. Dipikirin juga apa kira-kira nanti dampak negatifnya, ya, baik nggak untuk saya, bisa nggak saya hadapi, semacam gitu, ya. Ya, direview kontrak itu, direview lagi apa yang kamu hadapi di minggu ini. Kalau misalnya ada tawaran gitu, ya, kesempatan, ya, direview, ya. Oke. Kamu juga harus membuat pemikiran yang membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang logis, yang realistis, ya, jangan berdasarkan hasrat atau emosional semata, ya, karena ada di sini Seven of Cups gitu, ya kan. Jadi materialistisnya itu luar biasa. Siapa sih yang nggak mau terima uang gitu, jabatan, apa, peluang gitu, ya kan. Cuman kamu juga harus berpikir yang realistis di sini, apa untung ruginya untuk kamu, ya, dan kamu akan mampu membuat keputusan nanti ketika kamu sudah bisa membuat pertimbangan yang balance, ya, yang ada dasar realistisnya. Oke, ada Knight of Michael, strong, committed, intellectual, dan diligent. Ya, jadilah sosok yang kuat, berkomitmen di bidang yang kamu tekuni, ya, belajarlah terus, jadilah sosok yang intelektual, dan rajinlah di dalam bekerja. Manfaatkan waktu. Waktu itu berputar senantiasa dan kita tidak bisa mengulang waktu, ya kan. Waktu itu adalah uang,
Jadi cepatlah di dalam bergerak. Ketika ada banyak tugas, selesaikan langsung, tuntaskan gitu ya kan. Lebih bagus cepat menyelesaikan daripada kita menunda-nunda, nanti semakin bertambah pekerjaannya. Oke, choose logic over emotion. Iya, berpikirlah secara logis daripada menggunakan emosi kamu ya, atau hasrat semacam gitu ya. Bakalan ada di sini perubahan yang drastis. Minggu ini ada perubahan yang sangat drastis kamu dapatkan ya. Oke, Eight of Ariel. Hey, great. Ya, sorry, saya review lagi. Bakalan ada perubahan drastis ketika kamu membuat keputusan di minggu ini. Ketika kamu menerima bantuan ini, pasti ada perubahan ya. Ya kan? Saya ngelihatnya perubahan drastis ini bakalan terwujud ketika kamu mengambil peluang ini, kesempatan ini. Oke, untuk Eight of Ariel, take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education or training. Ya, kalau kamu mau berbangga hati, bolehlah, nggak apa-apa ya kan. Sesekali kita memuji diri kita sendiri atas perjuangan yang kamu lakukan. Ini semacam reward juga ini ya kan, atas hasil dari kerja keras kamu selama ini. Kamu sudah berpikir, kamu udah meluangkan waktu kamu udah bekerja dengan baik, kamu banyak belajar untuk meningkatkan kualitas kamu ya. Practice makes perfect ya, lebih karena biasa ya. Consider getting additional education or training. Iya, selalulah memiliki kemauan untuk belajar untuk hal-hal yang baru, menerima tantangan. Jangan langsung berpikir, aduh ini kan bukan bidang saya, aduh saya nggak tahu ini gitu ya. Nah, ketika kamu dikasih tawaran misalnya untuk suatu pekerjaan di luar dari bidang kamu misalnya ya, aduh ini sepertinya sulit, aduh ini memang bidangku tapi udah lama aku nggak kerja di sini jadi udah lupa, udah nggak tahu lagi gitu ya kan. Belajar lagi ya, nothing is impossible. Oke, untuk Pisces semoga ini bermanfaat. Ditunggu ya video saya, paling lambat hari Senin saya akan rilis upload untuk undian giveaway siapa di antara kamu yang dapat reading gratis. Semoga ini bermanfaat. Bila ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar, dan jangan lupa juga saya ngingetin, aduh ngomong saya jadi belepotan. Diambil sisi positifnya aja ya bila kamu ngerasa ini tidak resonate sama sekali sama kamu. Terima kasih buat Pisces, semangat terus, sampai jumpa.